menyaksikan debat Cagup dan Cawagup Jakarta. Tadi sudah berlangsung begitu seru ya, Dina Vita, masing-masing pasangan calon ini menjabarkan visi, misi, dan program kerjanya dengan tema tata kota dan juga perubahan iklim. Nah, tentu juga masih bersama kita di sini para juru bicara dari masing-masing pasangan calon. Masih ada Bang Ahmad, masih ada Bang Fernando dan juga Bang Ciko, dan juga panelis kita yang luar biasa, masih ada Prof. Manlian Simanjuntak dan juga Pak Cecep. Nah, Prof, ini kalau kita lihat dari hasil debat tadi, menurut Prof, ini semuanya sudah mampu menjawab tema dan subtema yang diberikan, sudah menjawab substansikah atau seperti apa, Prof? Ya, jadi Ken dan Vita, saya mengapresiasi ketiga paslon di debat ketiga ini berusaha semaksimal mungkin. Bahasa saya, ketiga calon ini naik kelas sejak debat pertama, kedua, dan ketiga, dan berusaha mengangkat usaha-usaha inovasi. Tetapi dari ketiga ini ternyata ada kesamaan dan kebersamaan juga. Oke. Kenapa? Untuk menyelesaikan permasalahan tata kota dan juga urusan bagaimana perubahan iklim dengan 6 subtema, saya menggarisbawahi yang pertama adalah melibatkan masyarakat. Itu hampir di ketiga paslon itu semuanya diupayakan. Ya, kita berikan aplaus dulu. Ya, saya mengapresiasi ada usaha-usaha inovasi masing-masing sesuai dengan keunikan latar belakang pengalaman ya dari masing-masing paslon begitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana ketiga paslon ini berusaha ya, berusaha memaksimalkan upaya untuk menata kota dengan baik dan merespon iklim. Saya boleh menggarisbawahi mengenai iklim ini kan urusan bagaimana alam ya. Jadi kita memang memiliki satu pendekatan kenali alam lebih dulu. Dan bagaimana urusan iklim ini bisa diminimalisasi dengan upaya melibatkan masyarakat, saya setuju. Tetapi yang menarik ya dari salah satu dari tiga paslon, budaya. Budaya untuk memastikan iklim itu kembali lebih baik. Dan yang ketiga yang saya garis bawahi adalah bagaimana upaya ketiga paslon mengenai kebijakan penataan kota. Tadi saya mencermati dari 6 juga sub dari tema yang kita bahas. Mereka berusaha mengupayakan bagaimana menata kota ini lebih baik. Tetapi saya tekankan sekali lagi Ken dan Vita, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, bagaimana Jakarta ke depan ya memastikan ekonomi lebih baik dan global itu terjadi di Jakarta lebih baik ke depan. Tadi yang menarik adalah soal unsur adanya kesamaan dan juga kebersamaan itu tadi. Saya menuju ke Pak Cecep. Pak Cecep, kalau memang ada unsur kebersamaan, kesamaan, lantas seberapa besar pengaruh dari poin-poin yang disampaikan oleh masing-masing paslon ini dalam memberikan suntikan elektoral untuk ketiganya? Oke, baik. Memang kalau kita perhatikan tadi ya dalam pandangan saya, tidak ada diferensiasi yang demikian ekstrim ya di antara ketiganya. Yang paling ekstrim tentu hanya penggunaan jargon, nama, slogan dan seterusnya. Hanya itu saya kira. Tapi poinnya lebih kurang sama kayak masalah naturalisasi, ya, kemudian normalisasi dan seterusnya lah. Itu poin yang pertama. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dampaknya ke elektoral, memang jadi perdebatan ya di beberapa daerah ya. Itu ini dapat dijelaskan ya dengan beberapa penjelasan. Pertama ya sebenarnya dari karakteristik pemilih atau voting behavior, perilaku pemilih. Nah, pemilih masyarakat Jakarta yang rasional dibanding yang lain sebenarnya dampak dari debat ini punya peran sebenarnya untuk meningkatkan elektoral ya. Dengan debat pertama, kedua, ketiga, sehingga kemudian saya kira dalam jangka waktu seminggu lagi, tiga paslon ini berusaha tidak membuat blunder ya, yang kemudian bisa berdampak negatif buat mereka semua. Itu yang pertama ya, bagaimana ketiganya berusaha meningkatkan dampak elektoral dari debat ini. Yang kedua saya kira di sepekan terakhir ini memang mesin partai ini kan sebenarnya tidak sebangun ya. Pilihan orang di Pileg kemarin dengan Pilkada sekarang bisa berbeda bangunan politiknya. Sehingga kemudian ketokohan dari masing-masing paslon ini yang lebih determinan.
Dan trennya dari beberapa pollster ya, lembaga polling sudah terbaca sebenarnya trennya. Trennya ada yang memang tidak terlalu menggembirakan, ada yang meningkat ya, increasing, menaik gitu. Dan ini jadi penting juga. Itu yang kedua ya, bagaimana ketokohan menjadi variabel yang penting. Nah, kemudian selanjutnya adalah dalam politik akhirnya ya ada yang kita sebut sebagai biaya ekonominya. Sehingga kemudian dukungan logistik dari partai-partai yang mengusung mereka atau kelompok yang mengusung calon independen misalnya itu harus memang fully support. Ya mungkin beda kelompok 01 ada 14 partai, tapi apakah semuanya berkontribusi misalnya? Atau 03 meskipun hanya 2 partai, bagaimana ke depannya? Itu nanti akan kita dalami bagaimana kemudian mesin partai politik dari masing-masing pasangan calon ini memberikan sumbangan elektoral untuk kemenangan para paslon di Pilkada Jakarta. Kami akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami. Ya ini semangatnya penonton tidak kalah jauh, bahkan bisa Ternyata dibilang semakin malam malah semakin ramai ya. Oke, kita langsung aja deh menuju ke Bang Ahmad dulu. Bang Ahmad, saya ingin Bang Ahmad menanggapi tadi para panelis menyampaikan bahwa ini pernyataan yang disampaikan oleh masing-masing paslon tidak ada diferensiasi yang signifikan. Sepakat nggak sih? Ya mungkin ide-idenya memang bagus semua, jadi kita saling support ya. Dan dalam konteks ini memang kenapa mungkin nggak terlalu banyak perdebatan, karena memang mungkin tidak ada incumbent. Makanya terkesan bahkan Ridwan Kamil yang jadi incumbent karena beliau pernah menjabat jadi gubernur gitu. Sama Pak Rano Karno mungkin ya. Jadi mungkin dalam konteks ini ya adu gagasan, menyampaikan gagasan mana mungkin yang lebih relevan, dan itu alhamdulillah disampaikan juga oleh Pak Ridwan Kamil dengan misalnya gagasan mengenai bagaimana konsep penataan kota, aspek bagaimana tadi beliau ingin secara sederhana tadi salah satu mungkin nanti Prof bisa bahas tuh. Jadi bagaimana menempatkan hunian terjangkau untuk masyarakat di tengah kota dan juga memberikan tempat bisnis baru di pinggir kota. Nah ini juga menarik menurut saya nih, karena selama ini mungkin pergerakan masyarakat, macet dan sebagainya itu kan disebabkan karena banyak warga di pinggir kota masuk ke dalam kota. Nah ini dalam konteks ini bahkan orang-orang Jakarta sekarang juga seperti itu. Kayak saya misalnya nih, saya asli Betawi nih, tinggal di kecil di Kebayoran Lama, lalu minggir di Kelurahan Bintaro sekarang nih misalnya ya. Itu tetap wilayah Jakarta tapi makin ke pinggir. Orang Betawi bahkan ada lagi ke pinggir, ke Tangerang Selatan misalnya gitu. Ini kan gambaran bahwa bagaimana dia punya konsep untuk memajukan kota Jakarta ini dengan pendekatan yang memang punya basis ilmiah. Dan ini memang salah satu hal yang juga dibuktikan. Termasuk bahkan ide-idenya yang selama ini mungkin dianggap imajinatif dan sebagainya. Bahkan malah ditiru tadi tuh. Ya kalau kita nggak bilang tiru lah ya, karena mungkin idenya sama. Misalnya tadi salah satunya menyampaikan, Mas Pram kalau tidak salah ingin membangun hunian di atas pasar. Ini kan ide yang sudah disampaikan Ridwan Kamil sebelumnya. Baik itu di atas pasar, di beberapa wilayah yang menjadi aset Pemprov. Dan ini gambaran bahwa ada keinginan kuat untuk menyelesaikan salah satu permasalahan warga Jakarta yang mengenai hunian misalnya. Karena backlog di Jakarta nih, kebutuhan orang Jakarta untuk hunian ini tinggi sekali Mbak. Ya. Ada sekitar 1,3 juta warga Jakarta yang nggak punya rumah di Jakarta, nggak punya hunian. Nah, makanya... Wah ini luar biasa penonton kita nih, makin malam makin semangat ya. Ini gambaran bahwa politik ini yang gembira. Oke, tapi gini. Ini itu artinya disampaikan oleh paslon nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2 Ken? Betul Bang Fernando. Ini sepakat nggak kalau nggak ada diferensiasi terus nanti gimana mencuri suara warga Jakarta nih? Kalau saya melihat ya, yang tadi debat itu Pak Dharma out of the box. Dia menghilangkan yang namanya adanya lampu merah. Dia tadi kan tampilkan itu. Tidak ada lampu merah lagi akan dibuat di Jakarta. Tidak ada kemacetan kalau nggak ada lampu merah. Dia bikin terowongan, underpass maupun flyover. Intinya nggak ada ini lampu merah lagi. Dia out of the box. Dia keluar dari pemikiran-pemikiran yang biasa-biasa aja. Karena lagi-lagi seperti tadi saya sampaikan awalnya, dia bukan lagi main kelas lokal, dia udah kelas dunia, ya kan? Lalu yang kedua masalah air tadi, dia sudah bilang harusnya tidak ada lagi masyarakat Jakarta yang membeli air galonan. Ini yang dibeli ini, mohon maaf walaupun ini kita apakan, tapi semua ini ya harusnya kita seperti di Singapura, kita harusnya minum air tuh bisa langsung dari keran. Ini yang mau dibikin oleh Pak Dharma. Ya, jadi ada namanya
kolam pipi monyet. Dikatakan bahwa banjir itu bukan lagi bencana, harusnya itu anugerah dari Sang Pencipta. Caranya apa? Dibuatlah kolam pipi monyet tadi. Ketika musim kemarau itu kita tidak kekurangan air. Tadi waktu di TV kelihatan masyarakat itu mengatakan bahwasanya mereka kekurangan air. Bayangkan aja mereka harus membeli, dan kalaupun dibantu oleh Pemda itu harus dibatasin cuma berapa dirijen per rumah tangga. Manalah mungkin satu orang tuh mandi pakai setengah galon. Bagaimana mau bersihnya kan itu. Jadi kalau menurut saya dari yang ketiga ini hanya Pak Dharma yang out of the box. Dia berani mengatakan harus kita hilangkan semua lampu merah, harus ada pipi monyet sehingga air di Jakarta tidak perlu dibeli lagi. Oke, jadi ada diferensiasi. Berarti gitu ya. Bang Ciko merasa. Oke, sebentar. Ini udah kayak debat aja, tenang dulu. Anda saya suruh keluar. Iya. Gimana Bang Ciko? Bang Ciko merasa ada diferensiasi nggak sih dalam debat malam hari ini? Di beberapa hal ada, tapi memang kalau mau jujur ya, kita jujur aja. Yang paling different memang 02 ya, memang agak-agak lain gitu 02. Walaupun tadi menarik gitu, gak ada lampu merah, udah cuma itu doang penjelasannya, tapi gak dilanjutin lagi. Gimana nanti kalau tabrakan dan lain-lain, ini kan lucu ya, tapi ya udahlah. Kita memang perlu kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran alternatif seperti itu. Tapi pada prinsipnya kalau kita bicara soal Jakarta ya, Jakarta ini kan permasalahannya klasik ya, banjir, macet, dan ini udah terjadi puluhan tahun gitu ya. Dan solusi-solusinya juga klasik. Kalau kita bicara apakah ada diferensiasi yang begitu tajam di perdebatan tadi atau di pilkada yang sekarang, rasanya sama seperti pilkada sebelumnya gitu. Nggak terlalu banyak diferensiasi, tapi kembali lagi memang sosok siapa yang membawa gagasan. Kalau kita selalu mengatakan bahwa gagasan yang penting, enggak juga. Kalau enggak cuma gagasan yang penting kan siapa aja bisa maju artinya, ya kan? Siapa menulis gagasan yang terbaik dia bisa maju. Tapi kan perlu siapa yang membawa message itu, siapa yang deliver message itu. Tapi kembali kalau kita bicara tadi mungkin ada perbedaan sedikit terkait dengan transit oriented developmentnya yang walaupun juga cukup mirip antara Pak Ridwan Kamil dengan Mas Pram dan Bang Dul. Nah, ada juga perbedaan soal Giant Sea Wall, perbedaan bagaimana nanti membangun kawasan tersebut yang akan dibangun bagi Mas Pram itu ya betul-betul mangrove, tidak mau membangun kawasan yang nantinya juga ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah korporasi, diuntungkan adalah developer-developer besar, dan akhirnya tinggal di situ nggak ada orang miskin, nggak ada orang yang kelas menengah ke bawah, tapi kembali lagi akan menjadi tempat yang begitu mahal dan tidak terjangkau, sehingga tadi yang dijanjikan ruang sosial bagi masyarakat itu hanya angan-angan belaka. Jadi kalau kita mau mempelajari secara detail dari apa yang dikatakan memang tidak terlihat diferensiasinya, tentunya akan ada diferensiasi tersebut. Tapi kembali lagi ini bukan hanya sekedar pertarungan gagasan, tapi ini juga adalah showcase daripada sosok-sosok siapa yang akan memimpin ke depan, dan rasa-rasanya Mas Pram dan Bang Dul menunjukkan kematangan mereka dalam pemerintahan dan pengalaman-pengalaman mereka serta rekam jejak mereka, sehingga yang mudah-mudahan rakyat itu akan memilih gitu. Tapi kalau mau bilang diferensiasi ya ujung-ujungnya ya Ahok dan anak Abah udah di kita, ya kan? The Jack kayaknya juga kira-kira begitulah gitu ya. Semakin malam, ternyata justru semakin percaya diri nih ya, jubir-jubir dari masing-masing pasangan calon. Tapi kita juga masih pengen tahu nih dari para panelis, kira-kira semua pasangan calon tadi sudah menjawab substansi dari subtema yang ada, termasuk juga mana sih program yang paling realistis dan paling bisa diimplementasikan. Usai jeda kami kembali untuk Anda.